Shalom. Sebelum ibadah ini dimulai, ada lagu yang harus kita latih untuk nanti digunakan dalam liturgi. Mohon partisipasi dari jemaat. Teman-teman multimedia akan menampilkan liriknya di layar dan kita diminta untuk menyanyikannya bersama-sama. Yang pertama dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 25, Muliakan Nama Tuhan. Yang kedua, mari dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 243, Sejahtera Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah jemaat.
pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, penerimaan kolekta Minggu 10 Juli 2022 pukul 9 WIB sebesar Rp15.661.000, syukur sebesar Rp2.063.000, persepuluhan sebesar Rp4.354.000, dan sarana fisik sebesar Rp692.000. Penerimaan kolekta Minggu 10 Juli 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.016.500, syukur sebesar Rp1.546.000, persepuluhan sebesar Rp799.000, dan sarana fisik sebesar Rp545.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta R. Talawai. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Taruna Bakti Music School dan lagu prosesi masuk pelayan PKJ nomor 25 ayat 1 dan yang kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 17 Juli 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Demikian penyampaian warta jemaat. Selamat berkebaktian.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengungkapkan puji-pujian kita yang diadaptasi dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya temurun. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Bila ku renung dosaku padamu,
yang penuh kuasa. Di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Agar kami menjadi kuat dan berpengalaman dalam menghadapi dan mengatasi tantangan demi kehidupan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, Anak Tunggal Allah, ya Kristus, Anak Domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan
Dan pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan setelah pembacaan Alkitab, kita angkat nyanyian aklamasi haleluya. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Korintus 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 di bawah perikop sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakuti-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun akhir-akhir ini cuaca hujan, tapi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama di dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan tetap memberi ruang, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup ini dan membangun hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menjadikan dunia ini
sebagai rumah bersama kita. Supaya dari rumah bersama kita ini kita dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam rumah bersama ini kita dapat menikmati berkat-berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan di rumah bersama ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memuliakan nama-Nya. Mazmur 146 ayat 2 bilang, aku mau bermazmur, aku mau memuji Tuhan selagi aku ada. Dan aku mau bermazmur bagi Tuhan selagi aku hidup. Memuliakan Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur itu bukan sekedar kita menyanyi. Bukan sekedar kita beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi memuliakan Tuhan itu adalah segala sesuatu, aktivitas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, usaha kita. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini harus menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu berarti yang kita persembahkan di dalam pekerjaan kita, yang kita persembahkan di dalam pelayanan kita, dalam pengabdian kita, di dalam usaha kita, di dalam berbagai aktivitas kita, itu harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan itu harus yang baik. Artinya melalui yang baik, yang benar, yang adil, yang membuat orang lain bisa merasakan dan mengalami sejahtera Allah, mengalami sukacita Allah, mengalami kebahagiaan. Sebenarnya di sana kita sedang memuliakan Tuhan. Dan itu hanya pada saat kita ada. Itu hanya pada saat kita hidup. Karena tidak ada orang mati yang bisa memuliakan Tuhan. Hanya orang hidup. Karena itu di dalam Pemazmur 146 dikatakan bahwa aku akan memuliakan Tuhan selagi aku ada dan bermazmur selagi aku hidup. Jadi dia juga mau mengajar kita untuk memuliakan Tuhan, untuk bermazmur kepada Tuhan. Melalui semua yang baik yang kita lakukan di tempat pengabdian, di tempat pekerjaan, di tempat di mana Tuhan memanggil kita untuk mengekspresikan kemuliaan Tuhan itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tidak selamanya dunia ini menawarkan yang baik bagi kita. Tidak selamanya dunia ini menawarkan kesejahteraan kepada kita. Tidak selamanya dunia ini memberikan kepada kita apa yang kita mau dalam hidup ini. Tapi dunia ini juga penuh dengan berbagai tantangan, penuh dengan berbagai ancaman. Dunia ini juga penuh dengan berbagai kesulitan. Dunia ini juga penuh dengan berbagai hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehingga membuat relasi kita dengan Tuhan itu menjadi rusak, tetapi juga bisa membuat relasi kita dengan sesama dan relasi kita dengan alam ini juga menjadi rusak. Karena ada pengaruh-pengaruh negatif dari dunia ini yang bisa membuat kita memberontak Tuhan, bisa membuat kita melawan Tuhan, bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara jemaat, minggu ini 17 Juli 2022 LPJ menetapkan kepada kita tema mingguannya adalah hidup di dunia tapi tidak duniawi. Tema ini diangkat dari
bagian Alkitab yang kita baca dan dengarkan bersama tadi, yang merupakan sebuah pembelaan yang dilakukan oleh Paulus kepada lawan-lawannya yang ingin menjatuhkan dia. Sebagai rasul, Paulus memiliki komitmen untuk tetap memberitakan Injil di mana saja ia berada. Tapi sejalan dengan tanggung jawab pemberitaan Injil, tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab sesuai dengan panggilan Tuhan yang dia lakukan dengan maksud yang mulia, dengan keinginan yang baik, tidak selamanya diterima dengan baik oleh orang lain. Tidak selamanya bisa diakomodir oleh lawan-lawannya. Tapi itu tidak lalu membuat Paulus mundur. Itu tidak lalu membuat Paulus patah semangat. Itu tidak lalu membuat Paulus menyerah terhadap pekerjaan pelayanannya. Seperti di dalam bacaan Alkitab ini, penghinaan yang dialami oleh Paulus, bahkan di ayat-ayat selanjutnya sesudah yang kita baca. Lawan-lawan itu meragukan keberadaan Paulus sebagai seorang rasul. Ada banyak alasan. Ada alasan ya karena Paulus itu performance-nya tidak meyakinkan. Karena bagi mereka seorang rasul itu dia harus punya performance yang bagus yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga apa yang dia katakan itu bisa diterima oleh orang lain. Paulus biasa-biasa saja. Karena itu tidak dianggap oleh lawan-lawannya. Mereka juga tidak menganggap Paulus sebagai rasul. Karena Paulus itu tidak pandai bicara. Karena itu di dalam pertama Korintus 3 di sana dibicarakan tentang ada kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas dan sebagainya. Karena mereka menganggap bahwa Paulus tidak punya kecakapan di dalam berbicara, di dalam meyakinkan seseorang. Karena itu mereka lebih banyak menolak Paulus. Kemudian mereka juga menganggap bahwa kerasulan Paulus itu diragukan karena dia tidak mendapat rekomendasi dari jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Waktu itu seorang rasul itu diterima kalau ada rekomendasi yang diberikan oleh jemaat yang pernah dilayani. Nah, Paulus tidak mendapat rekomendasi dari mereka. Karena itu lawan-lawannya menganggap dia tidak layak untuk menjadi rasul. Nah, berhadapan dengan tantangan-tantangan ini, Paulus selalu menampilkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak perlu rekomendasi dari siapapun karena yang menentukan dia untuk menjadi rasul adalah Yesus sendiri. Bukan jemaat, bukan teman-teman, bukan orang-orang yang dia suka, tapi yang menetapkan dia menjadi seorang rasul itu adalah Yesus sendiri yang telah memanggil dia, yang telah membentuk dia, yang telah menemukan dia ketika Yesus bertemu dengan dia di pintu kota Damsyik yang mengubah Paulus dari seorang pengkhianat, dari seorang yang jahat, dari seorang pembunuh menjadi seorang yang setia kepada Tuhan dan yang rela untuk menderita, masuk penjara, keluar penjara untuk memberitakan Injil. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini tidak lain untuk mengingatkan lawan-lawannya itu bahwa apa yang mereka pikirkan itu adalah hal-hal yang duniawi, yang ingin mencari popularitas, yang menghina orang lain,
yang melakukan kekerasan terhadap orang melalui kata-kata yang menyakitkan, yang menghina, supaya membuat seseorang itu tidak lagi berdaya. Apa yang mereka lakukan untuk menghalangi Paulus di dalam pemberitaan Injil, supaya mereka mendapat pengaruh yang lebih besar. Dengan begitu mereka juga mendapat keuntungan yang sangat besar. Jadi orientasi mereka itu bukan pada pelayanan, orientasi mereka bukan untuk pekabaran Injil, bukan untuk pengembangan Injil, tapi orientasi mereka hanya adalah untuk kepentingan diri mereka. Seberapa besar, seberapa banyak hasil yang akan saya peroleh, dan karena itu upaya-upaya lalu mereka lakukan untuk menghancurkan Paulus. Karena itu Paulus bilang, kami memang ada di dalam dunia ini, tapi kami tidak duniawi. Kami menggunakan senjata kuasa Allah. Jadi yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa di dalam dia memberitakan Injil, di dalam dia melakukan pelayanan, dia tidak menggunakan cara-cara untuk menguntungkan dirinya, cara-cara untuk membuat orang lain itu berada di dalam kesulitan dan penderitaan yang penting dia mengalami keuntungan. Paulus tidak menggunakan cara-cara yang menghancurkan orang lain supaya dia saja yang memperoleh keuntungan. Karena itu Paulus bilang, kami menggunakan cara Kristus yang lemah lembut, sabar, murah hati, baik, penuh kasih. Dan bagi Paulus cara-cara itulah yang bisa meruntuhkan tembok-tembok egoisme, tembok-tembok keserakahan, tembok-tembok pemisah yang ingin memisahkan seorang dengan orang lain. Paulus katakan, kami datang bukan untuk meruntuhkan, tapi kami datang untuk membangun. Dan cara untuk membangun adalah dengan cinta kasih, adalah dengan ketulusan, adalah dengan sabar, adalah dengan murah hati, adalah dengan kelemah lembutan. Paulus belajar dari Yesus bahwa untuk memenangkan seseorang, untuk membuat orang lain bisa menerima Injil, bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan. Saya baca satu tulisan tentang pengadilan yang dilakukan oleh Belanda kepada Presiden Soekarno tahun 1930-an. Di dalam pengadilan itu, hakim bertanya kepada Soekarno, kamu adalah revolusioner? Dan Soekarno bilang, iya, saya adalah seorang revolusioner. Berarti kamu akan menggunakan senjata, granat, dan bom? Soekarno bilang, saya tidak menggunakan senjata, saya tidak menggunakan granat, saya tidak menggunakan bom. Lalu hakim itu bertanya, ada di mana di dunia ini seorang revolusioner itu berjuang tanpa kekerasan, tanpa senjata, tanpa granat, tanpa bom? Lalu Soekarno bilang, ada. Hakim tanya, siapa yang melakukan itu tanpa granat, tanpa senjata, tanpa bom? Lalu Soekarno bilang, itu
Yesus Kristus. Kelemah lembutan, kasih, kemurahan yang merangkul itu telah menjadi imajinasi, menjadi sesuatu yang berarti bagi seseorang di dalam memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan kebaikan, dalam membangun kehidupan. Contoh Soekarno, contoh lain adalah Mahatma Gandhi yang melawan kekerasan bukan dengan kekerasan. Karena bagi mereka kekerasan itu adalah hal-hal yang duniawi yang menggunakannya untuk kepentingan diri dan akan menghancurkan orang lain. Tetapi kalau cinta kasih, kalau kebaikan, kalau kemurahan, itu justru akan merangkul orang. Membuat yang retak-retak itu menjadi satu lagi. Untuk ada bersama-sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi, Paulus bilang kami memang dari dunia ini, kami memang hidup di dalam dunia ini. Dunia ini adalah rumah kami bersama. Tapi kami tidak duniawi, kami tidak menggunakan cara-cara duniawi, kekerasan, kejahatan, fitnah, kemunafikan, keserakahan yang justru merusak hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga merusak hubungan antara manusia dengan Allah sang pemberi hidup itu sendiri. Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dari apa yang terjadi di sekitar kita di dalam dunia ini. Ada orang yang menggunakan cara-cara duniawi, kekerasan, fitnah, permusuhan, penghinaan, bully untuk menghancurkan orang lain, untuk melemahkan orang lain. Bahkan agama dengan teologinya sendiri juga bisa menggunakan kekerasan untuk menghancurkan orang yang melawan, orang yang berbeda, orang yang tidak sejalan dengan mereka. Pada abad 15, gereja melakukan sebuah kejahatan. Yaitu antara lain dengan berusaha membunuh orang lain. Contohnya adalah Martin Luther. Dia dikejar oleh pemimpin gereja di Eropa waktu itu untuk membunuh dia. Karena dia tidak sejalan dengan mereka. Pikiran barunya, pikiran teologisnya, bahwa keselamatan manusia itu terletak pada anugerah Allah. Sementara gereja pada waktu itu mengatakan bahwa keselamatan seseorang itu apabila mereka membeli surat penghapusan siksa misalnya. Perbedaan yang tajam di antara Paulus dengan pemimpin gereja pada waktu itu membuat pemimpin gereja mengambil keputusan untuk melenyapkan Martin Luther. Itu artinya apa? Sekalipun gereja itu mewartakan kebenaran, mewartakan perdamaian, mewartakan Injil, tetapi di dalam praktek gereja masih juga menggunakan cara-cara duniawi. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam menghadapi semua kondisi-kondisi ini, Paulus mengajar kita, sekalipun kita masih ada di dunia ini, untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara duniawi itu, dengan kekerasan, dengan kejahatan, dengan fitnah. Mulai dari keluarga, supaya tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga, supaya relasi antara suami dan istri itu baik. Kalau ada kelembutan, kalau ada sahabat, kalau ada kebaikan, relasi antara suami dan istri menjadi lebih baik.
supaya antara tetangga dengan tetangga bisa membangun relasi dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perbatasan tiris rumah. Karena tiris rumah tetangga dengan tetangga bisa baku hantam, bisa baku bunuh. Kita percaya Tuhan, tapi cara yang kita gunakan masih cara-cara yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada seorang petani yang sangat sederhana. Dia ganti neces, bagus. Lalu dia pergi ke sebuah pertemuan di balai desa. Ada orang yang tanya pada dia, barang sih mau pi di sana para apa? Sing beta mau pilih ya perdebatan yang ada di sana. Barang sih bisa bikin apa? Sing beta sing bisa bikin apa-apa. Beta cuma mau lihat siapa yang bodoh di situ. Bagaimana caranya kamu bisa melihat seseorang bodoh di situ? Dia bilang kalau ada orang yang bataria, kalau ada orang yang suara besar, kalau ada orang yang tumbuh-tumbuh meja, itu dia pasti bodoh. Parah, sebab kan bisa bicara baik-baik. Kenapa mesti pakai cara yang seperti itu? Karena itu Bunda Teresa bilang, jangan kamu berteriak, tetapi kamu berbisik. Kalau berteriak, tanda bahwa kita dengan orang lain, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, jauh sekalipun kita dekat. Berteriak tanda bahwa jarak kita sekalipun fisik kita dekat, tapi hati kita itu sangat jauh sekali. Karena itu bisi-bisi. Bisi-bisi kok kenapa? Katong semakin dekat, hati kita juga semakin dekat, sing perlu berteriak. Itu adalah cara-cara yang ditawarkan oleh Paulus di dalam upaya kita menyelesaikan masalah dengan tidak menggunakan cara duniawi, tapi cara Allah, kuasa Allah yang menuntun, yang memberikan kepada kita hikmat supaya kita melakukan yang baik dan bukan yang buruk. Oleh karena itu saudara-saudara jemaat, kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan kekuatan kita. Kita bisa melakukannya kalau kita mengandalkan Tuhan dengan roh-Nya yang terus menuntun kita untuk mengerjakan apa yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita menyanyi bersama. Berserah
Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama sekalian orang percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari Taruna Bakti Musik School.
Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi PKJ 282. Pulihkanlah kasih yang remuk,
Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, sebelum kita berdoa syafaat, kita sekali lagi akan mendengar lagu pujian yang disampaikan oleh adik-adik kita Taruna Bakti Musik School.
Terima kasih untuk adik-adik Taruna Bakti Music School yang telah memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kita masuk di dalam doa, dan di dalam doa Bapa kami ada doksologinya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kepadamu ada ungkapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan yang baik bagi kami. Karena memberikan dunia ini bagi kami sebagai rumah bersama untuk kami nikmati sebagai bagian dari ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan di rumah bersama ini Tuhan mengaruniakan kepada kami berkat-Mu supaya kami dapat membangun kehidupan kami yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan selalu menyediakan kepada kami kesempatan-kesempatan untuk kami membangun kehidupan kami yang penuh dengan sejahtera. Baik itu dalam keluarga kami maupun di tempat-tempat pekerjaan, pengabdian, dan pelayanan kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan mau menggunakan kami sebagai alat di dalam tangan kasih-Mu untuk menghadirkan kasih sejahtera Tuhan itu, kelembutan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi sesama kami melalui semua aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami ada di sini pada hari ini 17 Juli 2022, minggu ketiga dari bulan Juli ini, kami ingin mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Baik kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang dewasa, kami sebagai orang tua, kami sebagai lansia, dengan semua tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk semua yang Engkau lakukan bagi kami. Bahkan umur panjang juga Engkau anugerahkan kepada kami di hari-hari yang lalu, supaya kami tetap dapat menikmati kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan kami mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu itu juga menyertai kami ketika kami memasuki minggu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, kami mohon lengkapilah kami dengan hikmat-Mu, supaya di tengah-tengah kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selalu, mata hati kami selalu terarah kepada-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menggunakan cara-cara duniawi untuk menyelesaikan masalah, untuk menghadapi orang lain, tetapi kami akan menggunakan senjata kuasa Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami bukan mengusir orang lain, bukan kami menolak orang lain, bukan kami menjauhi orang lain, tetapi justru kami akan merangkul orang lain di dalam dekapan cinta kasih Tuhan, untuk sama-sama mengarungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena kehidupan yang punya Tuhan ini Tuhan anugerahkan kepada semua orang, baik kami yang percaya kepada Tuhan maupun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan mengaruniakan kehidupan ini kepada semua orang di sana, Tuhan sedang menggunakan kami untuk menghadirkan kasih-Mu, supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan dapat juga merasakan kebaikan dan kasih-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari kecenderungan-kecenderungan yang salah, yang menghancurkan kehidupan ini. Tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu, supaya kami selalu mengasihi satu dengan yang lain dalam membangun kehidupan bersama di rumah bersama kami di dunia ini Tuhan. Ya Allah Bapa yang kekal, kudus, pada saat ini kami berdoa bagi semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan menyertai kami dalam pergumulan-pergumulan kami.
ketika kami terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kami, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin dan berkati kami. Lalu Bapa yang kekal kudus, kami ingin berdoa bagi seluruh pelayanan yang dilaksanakan di Gereja Maranatha ditangani oleh Klasis Kota Ambon ini. Tuhan berkati ketua klasis, sekretaris klasis, semua MPK yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan di Klasis Kota Ambon ini. Dengan semua program-program, rencana-rencana yang akan mereka lakukan baik untuk pengembangan klasis ini maupun untuk melayani jemaat-jemaat di luar klasis ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di klasis ini Tuhan. Kami mohon Tuhan juga menyertai memberkati mereka, majelis jemaat maupun anggota jemaat. Tuhan pimpin mereka dengan hikmat-Mu supaya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah dapat mereka lakukan dengan baik untuk pengembangan gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya yang ada di Klasis Kota Ambon ini. Semua orang yang terlibat dalam ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik kami sebagai majelis jemaat, kolektan, kantoria, adik-adik taruna, bakti, musik school, kostor, pemain musik, semua orang yang terlibat ya Tuhan untuk menopang pelayanan ibadah ini. Kami mohon Tuhan juga menyertai dan memberkati kami dan pakailah kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari Kota Ambon, provinsi sampai di pemerintah pusat. Kami doakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin mereka dengan hikmat-Mu untuk melengkapi mereka di tengah-tengah segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Tuhan limpahkan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka selalu belajar dari Tuhan untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, untuk menghadirkan dan mendatangkan kesejahteraan kepada banyak orang mulai dari Kota Ambon ini, Maluku, bahkan di Indonesia ini ya Tuhan. Lalu Bapa yang kekal kudus, saat ini kami juga terpanggil untuk mendoakan semua orang yang sedang mengalami sukacita dan kebahagiaan karena ulang tahun mereka di minggu yang Tuhan anugerahkan ini. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Mereka yang kenaikan pangkat, mereka yang memperoleh jabatan-jabatan baru karena dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami doakan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja ini, Gereja Protestan Maluku, mulai dari jemaat-jemaat klasis-klasis sampai kepada pimpinan sinode. Kami mohon Tuhan berkati semua kami dalam tanggung jawab panggilan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hikmatilah kami Bapa, supaya segala sesuatu yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu dan diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Ini kami Tuhan dengan doa kami. Sebagai manusia kami sadar akan kesalahan dan dosa kami. Karena itu Tuhan ampunkan salah dan dosa kami. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Sambil kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Melimpah sekarang dan selamanya, bersiaplah menerima. Melimpah sekarang dan selamanya, bersiaplah menerima. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Hadapkan berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Hadapkan berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Saudara jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, selamat malam, selamat hari Minggu, Shalom.